Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-216. Yang dimana pada episode sebelumnya, melihat Hunyan melesat ke arah Xiaoyan, Yao Lao langsung berteriak panik, menyuruh siapapun yang masih bisa bergerak untuk menghentikannya. Tanpa ragu, Pak Tua Shenong maju dan menghantam dengan palem racun merah. Namun Hunyan hanya mendengus dingin. Dalam satu benturan singkat, Pak Tua Shenong langsung terpental sambil memuntahkan darah. Detik berikutnya, Hunyan sudah muncul tepat di depan Xiaoyan. Jari hitamnya menghujam tanpa ampun, menembus pertahanan Douqi dan merobek Dragon Phoenix Ancient Armor, meninggalkan luka menganga di dada Xiaoyan. Meski terpental dengan tubuh berlumuran darah, Xiaoyan justru tersenyum dingin. Dengan suara pelan, ia hanya mengucapkan satu kata, meledak. Hunyan terlambat menyadari bahaya. Teratai api 8 warna sudah berputar tepat di depan wajahnya, lalu meledak dalam sekejap. Cahaya pemusnahan menyapu seluruh alam Yao, melelehkan pegunungan dan meninggalkan lubang raksasa di tanah. Saat debu mengendap, Hunyan masih berdiri, namun auranya anjlok tajam. "Cepat pergi, celah ruang sudah terbuka," teriak Xiaoyan. Menahan rasa sakit, Xiaoyan mengembalikan api pinjaman dan memimpin pelarian. Di belakang mereka, sisa ahli klan Yao menghancurkan diri satu persatu demi menahan pengejar. Dari kejauhan, Yao Dan melihat jalan itu terbuka. Ia menatap Xiaoyan dengan lega, mengucapkan terima kasih terakhir, lalu meledakkan dirinya untuk menutup segalanya. Ledakan itu menjadi akhir klan Yao. Namun ancaman belum berhenti. Tak lama setelah lolos, Hun Sha, salah satu orang suci iblis, muncul menghadang. Terdesak, Xiaoyan menelan pil misterius tingkat 9 dan bertarung habis-habisan. Saat energi pil mulai tak terkendali, Xiaoyan memilih mundur, melesat pergi bersama para penyintas. Di belakangnya, Hun Sha meraung penuh amarah. Pengejaran hidup dan mati pun resmi dimulai. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 这老家伙先前似乎能锁定我的位置，只怕就 Yao Tian yang berada dalam dekapan, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga, melindungi wajahnya dari tekanan angin tajam yang tercipta akibat kecepatan ekstrem mereka. Dengan suara yang nyaris tenggelam oleh deru angin, Yao Tian menyampaikan bahwa wilayah klanku masih berjarak setengah hari perjalanan lagi, sementara jarak Hun Sha terus menyusut dari belakang tanpa henti. Di saat yang sama, kondisi internal Xiaoyan sendiri telah berada di titik nadir. Energi dari pil misterius tingkat 9 terus mengkristal di dalam meridian tubuhnya, sehingga menciptakan sumbatan energi yang menyakitkan luar biasa. Kendati Little Yi telah bekerja tanpa henti untuk memurnikan energi tersebut, laju kristalisasi justru jauh melampaui proses pemurnian. Xiaoyan pun menyadari dengan jelas bahwa jika ia terus membawa 2 orang sekaligus, Hun Sha pasti akan segera menyusul mereka. Dengan napas yang berat dan terputus-putus, Xiaoyan lantas menyampaikan bahwa mereka harus berpisah karena ia yakin target utama Hun Sha sejak awal hanyalah dirinya beserta giok dewa kuno yang ia bawa. Mendengar hal itu, Yao Tian dan Yao Ling secara bersamaan menunjukkan penolakan keras karena mereka berniat tetap menghadapi bahaya bersama Xiaoyan. Namun Xiaoyan menegaskan bahwa tidak ada lagi waktu untuk berdebat. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk membantah, ia langsung mengayunkan tangannya dengan cepat, mendorong Yao Tian menjauh sekaligus menggunakan gelombang Douqi yang lembut, namun terarah untuk mengirimnya terbang ke jalur lain. Xiaoyan kemudian memerintahkan Yao Tian untuk segera pergi tanpa menoleh lagi. Yao Tian hanya bisa menatap dengan mata merah sebelum akhirnya bergegas melarikan diri, karena ia menyadari bahwa bertahan lebih lama hanya akan menjadi beban yang mempercepat kematian semua pihak. Kini dengan hanya Yao Ling yang tersisa dalam pelukannya, Xiaoyan memacu sayap tulangnya hingga batas maksimal. Yao Ling yang selama ini dikenal dingin dan angkuh sebagai jenius klan, Yao merasakan jantungnya berdegup kencang ketika pinggangnya dipeluk erat oleh Xiaoyan. Ia menoleh dan menatap wajah Xiaoyan yang tampak sangat serius di sampingnya. Lalu tanpa disadari, sebuah perasaan asing muncul di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa meskipun kontak ini begitu singkat, untuk pertama kalinya ia merasakan kekaguman yang begitu besar terhadap seorang pria. 他们的目标是我。
Waktu terus berlalu di tengah pengejaran mematikan tersebut, melintasi ribuan mil daratan Central Plains. Namun, kondisi Xiaoyan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Rasa sakit yang menggerogoti meridiannya mulai mengaburkan kesadarannya. Melihat hal itu, Yao Ling yang memiliki kepekaan spiritual tinggi segera menyadari bahwa energi mental Xiaoyan hampir habis sepenuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyodorkan pergelangan tangannya yang putih salju ke arah mulut Xiaoyan, lalu menjelaskan dengan suara lembut namun tegas bahwa ia memiliki konstitusi unik di mana darahnya mampu menutrisi kekuatan spiritual yang telah layu. Xiaoyan yang terkejut tidak sempat berpikir panjang dan langsung menggigit pergelangan tangan tersebut. Begitu darah merah cerah itu menyentuh lidahnya, rasa manis yang misterius seketika menyebar dan berubah menjadi energi spiritual murni yang mengalir deras ke seluruh jiwanya. Kesadarannya seolah mekar kembali, bahkan ia menyadari bahwa kondisi spiritualnya kini terasa lebih penuh dibandingkan saat berada di puncak kekuatannya. Namun demikian, sebuah bisikan gelap dari sudut instingnya sempat muncul, menyiratkan bahwa jika ia menguras habis darah gadis itu, kekuatan spiritualnya mungkin dapat menembus tingkat yang lebih tinggi lagi. Xiaoyan sontak merasa ngeri, segera menepis pikiran binatang tersebut, lalu menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Yao Ling. Sayangnya, Hun Sha yang berada di belakang mereka telah mencapai batas kesabarannya. Dengan raungan murka yang mengguncang udara, Hun Sha memuntahkan darah esensinya ke arah kelelawar hitam raksasa untuk meningkatkan kecepatannya secara drastis melalui teknik rahasia klan Hun. Sontak ruang di depan Xiaoyan bergejolak hebat, dan Hun Sha muncul kembali dengan wajah yang dipenuhi kebuasan. Dengan nada keji, ia menyiratkan bahwa Xiaoyan tidak lagi memiliki tempat untuk melarikan diri, lalu tanpa ragu mengayunkan bilah darah raksasanya. Cahaya darah sepanjang puluhan ribu kaki pun jatuh dari langit dengan kekuatan yang sanggup menghancurkan bumi, langsung mengunci nyawa Xiaoyan dan Yao Ling. Wajah Xiaoyan seketika memucat ketika cahaya kematian itu mendekat dengan cepat. Tepat saat ia hendak memicu kekuatan 9 petir emas misterius sebagai perlawanan terakhir yang nekat, sebuah fluktuasi ruang yang halus tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sesosok pria tua lalu melangkah keluar dari ketiadaan dengan wibawa yang luar biasa, dan dengan nada dingin ia menyampaikan bahwa Hun Sha telah bertindak terlalu sombong karena berani mencoba melakukan pembunuhan di wilayah kekuasaan klan Gu. Pada saat cahaya darah yang menakutkan itu hampir menyapu Xiaoyan dan Yao Ling dari keberadaan, sesosok pria tua tiba-tiba muncul di hadapan mereka, seolah-olah ia melangkah keluar langsung dari kehampaan ruang. Pria tua itu mengenakan jubah panjang berwarna hijau tua yang sederhana, namun anggun, sementara rambut putihnya tergerai rapi, memancarkan aura ketenangan yang dalam dan sulit diukur. Senyum tipis di wajahnya tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun, sebaliknya justru memberi kesan bijaksana dan tak tersentuh, layaknya seorang abadi sejati yang telah lama melampaui hiruk-pikuk dunia fana. Pria tua itu tidak lain adalah Gu Dao, salah satu dari 3 abadi tertinggi klan Gu. Gu Dao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tubuhnya tampak kurus dan rapuh. Namun, ketika ia mengangkat pandangannya untuk menatap Hun Sha, tekanan tak kasat mata langsung menyebar ke segala arah. Dengan suara tenang namun mengandung wibawa yang membuat ruang di sekitarnya bergetar samar, Gu Dao mengatakan bahwa Hun Sha seharusnya menahan diri, karena tanpa disadari ia telah melangkah terlalu jauh dan memasuki wilayah kekuasaan klan Gu. Hun Sha yang melihat kemunculan Gu Dao seketika menghentikan serangannya. Ekspresinya berubah menjadi suram dan sorot matanya dipenuhi kewaspadaan yang dalam. Setelah terdiam sesaat, Hun Sha mengatakan dengan suara dingin dan tegas bahwa targetnya sejak awal hanyalah Xiaoyan, dan masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan klan Gu. Ia menyeratkan bahwa Gu Dao tidak perlu mencampuri urusan yang bukan miliknya. Namun, Gu Dao hanya tersenyum tipis sambil perlahan menggelengkan kepala. Dengan nada yang tetap santai, seolah sedang membicarakan hal remeh, ia mengatakan bahwa Xiaoyan telah lama dianggap sebagai setengah anggota klan Gu. Oleh karena itu, menyerahkan pemuda tersebut kepada klan Hun adalah sesuatu yang mustahil. Gu Dao kemudian menambahkan dengan nada penuh peringatan bahwa Hun Sha sebaiknya segera pergi karena bertarung di wilayah klan Gu hanya akan membawa kerugian baginya sendiri.
Mendengar percakapan itu, Xiaoyan sempat menunjukkan ekspresi kebingungan. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Gudao melirik ke arahnya dan berkata dengan senyum yang mengandung makna tersembunyi, menanyakan apakah Xiaoyan benar-benar berniat menyangkal perbuatannya di alam api iblis, perbuatannya yang telah mengambil kesucian Gu Shun Er. Wajah Xiaoyan seketika memerah. Untuk sesaat ia terlihat canggung dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun, sebagai seseorang yang telah melewati berbagai badai besar, ia dengan cepat menenangkan dirinya dan memulihkan ekspresi wajahnya. Tanpa mengelak, Xiaoyan kemudian menyampaikan informasi yang jauh lebih krusial kepada Gudao bahwa klan Yao telah dihancurkan sepenuhnya oleh klan Hun dan nasib mereka tidak berbeda dengan klan Ling serta klan Shi yang telah lebih dulu dimusnahkan. Begitu mendengar berita tersebut, senyum tipis di wajah Gudao perlahan menghilang. Tatapan matanya berubah dingin dan hawa mengerikan yang menusuk tulang menyebar dari tubuhnya tanpa ia sadari. Hunsha sama sekali tidak membantah tuduhan itu. Sebaliknya, ia tertawa dingin dan mengatakan dengan nada penuh ejekan bahwa klan Gu pun pada akhirnya akan menyusul dan mengalami nasib yang sama. Ucapan itu membuat Gudao benar-benar tersinggung. Dengan suara rendah namun berat, ia mengatakan bahwa klan Hun tampaknya terlalu melebih-lebihkan nafsu makan mereka sendiri. Hampir bersamaan dengan kata-kata itu berakhir, pertempuran dahsyat pun meletus tanpa peringatan lebih lanjut. Hunsha melesat maju, mengkayunkan bilah darah raksasanya dengan niat membunuh yang tak disembunyikan. Sementara itu, Gudao mengangkat tongkat hijau di tangannya, yang dalam sekejap membesar hingga mencapai 100 kaki. Seolah menjadi pilar langit yang mengendalikan seluruh energi alam di sekitarnya. Benturan antara tongkat hijau dan bilah darah menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Badai energi tajam menyapu ruang dalam radius puluhan ribu kaki, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Retakan-retakan ruang bermunculan dan runtuh silih berganti, menciptakan pemandangan kehancuran yang sulit dibayangkan. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan tidak membuang waktu. Ia segera mendarat di puncak sebuah gunung yang terdekat dan duduk bersila. Saat ini, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa energi dari pil misterius tingkat 9 di dalam tubuhnya telah mencapai titik jenuh yang berbahaya, seolah-olah tubuhnya bisa meledak kapan saja. Dalam hatinya, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit, menyadari bahwa pil tingkat 9 memang bukan sesuatu yang bisa ditelan sembarangan. Pada saat itu, Little Yi segera muncul dan tanpa ragu membungkus tubuh Xiaoyan dengan kuali api dari Purifying Demonic Lotus Flame. Dengan wajah yang penuh konsentrasi, Xiaoyan mulai memurnikan kristal-kristal energi yang menyumbat meridiannya. Seiring waktu berlalu, kristal-kristal itu perlahan mencair, berubah menjadi aliran energi murni yang menyatu dengan douqi miliknya, menyebabkan auranya meningkat sedikit demi sedikit. Sementara itu, pertempuran di langit mulai berubah arah. Hunsha perlahan menyadari bahwa ia mulai terdesak. Ia paham betul bahwa pertempuran berkepanjangan di wilayah musuh adalah situasi yang sangat berbahaya. Dengan keputusan cepat, Hunsha memutuskan untuk mengakhiri segalanya secepat mungkin. Ia mengerahkan teknik pamungkasnya, langit yang merobek Dewa Darah. Bilah darah di tangannya membengkak hingga mencapai 10.000 kaki dan ditebaskan dengan kekuatan mengerikan, cukup untuk meruntuhkan ruang dalam radius 100.000 kaki. Gudao menyambut serangan itu dengan ekspresi serius dan benturan berikutnya menciptakan ledakan dahsyat yang meratakan dataran luas di bawah mereka. Namun serangan itu ternyata hanyalah tipuan. Di tengah debu dan kekacauan yang menutupi langit, sosok Hunsha tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, ia muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Dengan nada penuh kemenangan, Hunsha mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Tangannya terulur, siap menghantam kepala Xiaoyan dan mengakhiri segalanya. Tepat pada saat itu, kuali api di sekitar Xiaoyan runtuh. Mata Xiaoyan terbuka lebar. Sontak aura yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya melonjak ke langit, memicu gemuruh guntur di balik awan gelap. Hunsha terkejut dan berseru bertanya apakah Xiaoyan benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9 dan menerobos ke tingkat Dousheng bintang 6. Meski diliputi keraguan, Hunsha tetap melancarkan serangan fatalnya tanpa ragu.
Xiaoyan tidak menghindar, ia tertawa dingin, dan simbol naga emas tiba-tiba muncul di lengannya. Dengan suara datar namun penuh tekanan, ia menyuruh Hun Sha merasakan serangan ini. Dari ujung jarinya sebuah petir emas melesat keluar, cepat hingga hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Itu adalah kekuatan dari 9 petir emas misterius. Petir emas itu menembus telapak tangan Hun Sha tanpa hambatan, meninggalkan lubang hitam hangus, dan mengirim tubuhnya terpental jauh dengan darah muncrat di udara. Gudao yang baru saja tiba kembali di medan itu terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia mengakui dengan keterkejutan bahwa energi dari petir emas tersebut bahkan membuat jantungnya sendiri berdebar. Hun Sha menatap tangan yang hancur itu dengan wajah pucat. Ia sadar bahwa kesempatan terakhirnya telah lenyap. Dari kejauhan, suara rombongan besar klan Gu mulai mendekat. Dengan amarah dan keengganan yang luar biasa, Hun Sha meraung ke arah Xiaoyan, bersumpah bahwa ia akan membuat pemuda itu membayar 10 kali lipat atas penghinaan hari ini, sebelum akhirnya melesat pergi sebagai cahaya hitam yang menghilang di cakrawala. Xiaoyan menatap kepergian musuhnya dengan ekspresi datar. Perlahan, ia menurunkan lengannya yang kini terasa sangat lemas. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat drastis, mengendalikan 9 petir emas misterius masih merupakan beban yang hampir melampaui batas kemampuannya saat ini. Kilatan petir emas yang dilepaskan Xiaoyan masih menyisakan bau ozon yang menyengat di udara, bahkan setelah sosok Hun Sha sepenuhnya menghilang dari pandangan. Riak energi halus masih bergetar samar di langit yang hancur, menjadi saksi bisu betapa dekatnya jarak antara hidup dan mati barusan. Yao Ling yang berdiri tak jauh di belakang Xiaoyan terpaku di tempatnya. Mata indahnya membesar tanpa sadar, dadanya naik turun dengan napas yang belum sepenuhnya tenang. Sebagai saksi langsung dari peristiwa itu, Yao Ling mengatakan dalam hatinya bahwa pemandangan seorang ahli tingkat 4 orang suci iblis yang melarikan diri dalam kondisi terluka parah adalah sesuatu yang hampir mustahil dibayangkan sebelumnya. Bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, ia tidak pernah menyangka bahwa Hun Sha, monster yang namanya cukup untuk membuat klan-klan besar gemetar, akan dipukul mundur oleh seorang pemuda. Setelah ragu sejenak, Yao Ling akhirnya memberanikan diri melangkah maju setengah langkah. Dengan suara yang masih sedikit bergetar, ia bertanya kepada Xiaoyan apakah ia telah berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 sepenuhnya hingga mampu melepaskan kekuatan sedahsyat itu. Xiaoyan menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sesaat, menstabilkan douqi di dalam tubuhnya yang masih bergejolak seperti lautan yang belum sepenuhnya reda. Setelah itu, ia perlahan menggelengkan kepala. Xiaoyan mengatakan bahwa memurnikan pil setingkat itu hanya dalam hitungan menit adalah sesuatu yang mustahil, bahkan bagi dirinya. Namun, sebagian kecil energi obat yang berhasil ia serap sudah cukup untuk mendorong levelnya menembus hambatan bintang 5 dan melangkah ke tingkat Du Sheng bintang 6. Saat mengatakan hal itu, kegembiraan yang sulit disembunyikan terpancar jelas dari wajahnya. Xiaoyan menambahkan bahwa jika sisa energi pil misterius tingkat 9 tersebut bisa ia murnikan sepenuhnya di masa depan, maka mencapai tahap bintang 6 tingkat menengah bukan lagi sekadar mimpi kosong, melainkan tujuan yang benar-benar berada dalam jangkauannya. Pada saat itu, Gudao abadi dari klan Gu melangkah mendekat dengan langkah ringan yang seolah tidak menyentuh tanah. Tatapannya sempat melirik ke arah sisa-sisa energi naga emas yang masih samar memudar dari lengan Xiaoyan. Namun, ekspresinya tetap tenang, bahkan senyum ramahnya sama sekali tidak berubah. Dengan nada yang sedikit jenaka, Gudao mengatakan bahwa intervensinya kali ini terasa hampir sia-sia. Karena Xiaoyan ternyata memiliki kartu truf yang sanggup menjungkir balikan keadaan sendirian. Mendengar itu, Xiaoyan segera membalas dengan rendah hati. Ia mengatakan bahwa jika Gudao tidak datang tepat waktu untuk mengalihkan perhatian Hun Sha, tubuhnya mungkin sudah lebih dulu hancur akibat tekanan energi pil yang meluap tak terkendali.